Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Riki Muhammad, NPM 825 dari program studi Agribisnis Pangan mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyuluh penerapan pengendalian penyakit pada tanaman pisang. Yang pertama, keadaan desa. Keadaan desa di desa ini, yaitu tepatnya pada desa Putra Lupuyang, di Dusun 4, memiliki 5 lahan pisang. Jumlah petani pisang sebanyak 30%, dengan luas lahan yang digunakan untuk budidaya tanam pisang adalah 130 hektar. Dengan produktivitas 1 sampai 2 ton per hektar. Oke, selanjutnya di sini materi penyuluhan pertanian yang akan saya suluh. Yang pertama yaitu pengendalian penyakit pada tanaman pisang dapat meningkatkan jumlah dan kualitas produksi pisang. Lalu yang kedua ada peningkatan produksi dan kualitas pisang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pisang. Dari materi penyuluhan yang ada di sini saya bisa menentukan masalah yang ada pada desa ini. Masalah yang ada pada desa ini yaitu tentang penyakit yang ada pada budidaya pisang dapat menyebabkan pisang layu dan mati sehingga hasil panen menurun dan kualitas pisang yang kurang baik. Dari masalah yang ada, saya bisa menentukan tujuan yang akan saya tuju di penyuluhan pertanian kali ini, yaitu tentang memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa Putra Lupuyang dalam mengatasi hama dan penyakit pada komoditi pisang yang tepat dan baik. Contohnya, yang pertama ada perbaikan drainase kebun, dan rotasi tanaman bisa membantu pencegahan penularan penyakit. Dan yang kedua, memanfaatkan musuh alami seperti Trichoderma dan Glycocladium. Di sini ada gambar Trichoderma dan Glycocladium. Seperti ini kira-kira gambaran dari jamur Trichoderma, yaitu musuh alami tanaman. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit video tentang pembuatan Trichoderma. Di video kali ini yaitu tentang penjelasan cara pembuatan Trichoderma dari nasi, atau lebih tepatnya menggunakan nasi untuk mengambil Trichoderma dari alam. Dan juga Trichoderma bisa digunakan untuk mengendalikan jamur patogen dekomposer pupuk organik yang bertujuan untuk memperbaiki sifat biologis, fisika, dan kimia dari tanah tersebut, serta dapat mengendalikan penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Pengambilan Trichoderma biasanya sering dilakukan di pohon-pohon bambu, biasanya di bawah atau di tanah yang berada di dekat pohon bambu. Banyak Trichoderma di dekatnya. Untuk cara mengambilnya, silahkan disingkirkan dedaunan atau sampah-sampah yang menutupi tanah di dekat pohon bambu. Lalu untuk mengambil Trichodermanya, kita hanya perlu mengambil permukaan tanah saja, sebab di permukaan tanah tersebut Trichoderma banyak terdapat di sana, apalagi pada tanaman atau pohon bambu yang subur. Setelah kita ambil tanah yang ada pada permukaan di bawah pohon bambu tadi, kita siapkan alat-alat seperti ini: wadah, nasi yang sudah didinginkan, dan tanah yang sudah diambil tadi. Pertama-tama kita menuangkan terlebih dahulu tanah yang sudah kita ambil tadi ke dalam wadah. 1 plastik saja sudah cukup. Kita ratakan tanahnya. Lalu setelah itu kita taruh nasi yang sudah kita siapkan di atas permukaan tanah ini. Jadi nasi ini berfungsi sebagai
tumbuh kembang biak dari trichoderma ini sendiri. Setelah itu kita tutup wadah yang tadi agar terhindar dari serangga dan terkontaminasi. Setelah 3-4 hari kita buka tutupnya dan sudah terlihat jamur trichoderma yang ada seperti di sini. Yang warna hijau itu adalah jamur trichodermanya. Itu yang bisa kita gunakan untuk penerapan pelindungan, penerapan budidaya tanaman pisang. Lalu penjelasannya trichoderma. Trichoderma yaitu adalah mikroorganisme fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk biologis tanah, dan biofungisida adalah jamur trichoderma, sp. Mikroorganisme ini adalah jamur penghuni tanah yang dapat diisolasi dari paparan tanaman paparan. Trichoderma sp di samping sebagai organisme pengurai, dapat pula berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Trichoderma sp dapat menghambat pertumbuhan serta penyebaran racun jamur penyebab penyakit bagi tanaman pisang. Di sini ada gambar dari lahan yang sudah dilakukan atau dipraktikkan metode drainase lahan. Drainase lahan yaitu pembuatan dan pengoperasian suatu sistem di mana aliran air dalam tanah diciptakan sedemikian rupa sehingga baik genangan maupun kedalaman air tanah dapat dikendalikan sehingga bermanfaat bagi kegiatan usaha tani. Lalu dalam lahan pertanian, drainase ini sering disebut suatu usaha membuat kelebihan air secara alamiah atau dari permukaan tanah atau dari dalam tanah untuk menghindari pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan tanaman. Pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit yang saya jelaskan tadi yaitu trichoderma dan drainase merupakan suatu pemanfaatan mikroorganisme yang bertujuan untuk mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Bahan dan alat demonstrasi yang ada yaitu trichoderma dan glycoplasmium, ember, serta cangkul. Tujuan yang kedua yaitu produktivitas yang dapat meningkat akibat adanya penerapan pengendalian penyakit. Yang apabila petani bisa menerapkan ini, pengendalian penyakit yang tepat pada tanaman pisang. Sekian, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Harapan saya semoga materi ini dapat bermanfaat bagi petani untuk dapat melakukan pengendalian penyakit dengan benar untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Demikian yang saya sampaikan dari film pertanian kali ini. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menyimak, apakah ada pertanyaan? Iya Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Bu. Apakah penerapan trichoderma di lahan pertanian di Indonesia saat ini sudah efektif? Oke, terima kasih pertanyaan dari Ibu. Di sini saya akan menjawabnya, yaitu penerapan trichoderma sudah efektif atau belum? Menurut saya penerapan trichoderma ini sudah sangat efektif di lahan pertanian di Indonesia, sebab penerapan trichoderma ini memanfaatkan musuh alami dari tanaman, sehingga bisa menyebabkan pengurangan penyakit pada tanaman dan penyebaran penyakit pada tanaman. Seperti itu penjelasannya. Apakah sudah paham dari Ibu? Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Cukup. Oke, saya cukupkan presentasi penyuluhan pertanian kali ini. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.